Kita berjumpa kembali di pembelajaran kita, tentunya dengan semangat yang baru ya. Oke, baik. Materi kita adalah menggunakan tools untuk membuat pola garis lurus ataupun pola kemasan. Nah, jadi tentunya pada hari ini kita akan membuat pola kemasan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator untuk versi komputer PC ataupun laptop. Nah, untuk solusi Android, nah kita bisa menggunakan aplikasi Sketchbook. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Kemasan memiliki peranan penting pada sebuah produk. Selain bisa menambah nilai estetika, desain kemasan juga bisa menarik perhatian sekaligus bahan promosi. Pengertian kemasan adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang yang dibungkus. Nah, jadi anak didik kami kalau melihat contoh gambar yang di samping ini adalah pola kemasan sederhana kalau kita perhatikan. Nah, jadi tentunya kalau di dalam Adobe Illustrator ataupun bahkan untuk menggunakan versi Android, nah di situ kalian pasti menggunakan garis lurus dengan menggunakan rectangle ataupun kotak di dalam tools yang kalian gunakan. Tentunya nanti di situ kalian bisa mengatur tata letaknya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan hari ini kita akan membuat pola kemasan dengan menggunakan beberapa tools pada Adobe Illustrator. Penasaran kan? Nah, kita akan coba buka aplikasi Adobe Illustrator nantinya, biar Bapak akan jelaskan seperti apa konsep dari penggunaan tools untuk menggunakan garis lurus ataupun rectangle. Nah, tentunya di sini Bapak buka Adobe Illustrator, bisa menggunakan CS5 atau CS3 atau bahkan di atasnya, silakan saja ya. Nah, di sini Bapak akan coba buka dari menu File, kemudian New File. Nah, tentunya nanti di sini Bapak buatkan ukurannya, di sini Bapak langsung buatkan latihan pertemuan 7 ya. Oke. Nah, adapun ukurannya nanti sini agak sedikit lebih beda ya. Kemarin kan kalau kita buat dia 100 kali 100 mm ya. Nah, kali ini Bapak akan buatkan lebarnya adalah 1000 mm ya. Nah, sementara tingginya nanti kita buatkan 700 mm ya. Nah, di sini kita langsung okekan. Nah, jadi agak luas tampilannya. Tujuannya apa? Karena kita akan membentuk pola kemasan. Nah, jadi sebelum Bapak membentuk pola kemasan, Bapak akan menjelaskan beberapa bentuk garis lurus. Nah, yang dikatakan bentuk pola garis lurus, kalau kita menggunakan sebuah line segment tool, kalau kalian perhatikan di tools kita, nah ini ada bentuk line segment tool. Yang dikatakan garis lurus itu adalah kalau kita tarik atau klik dalam satu titik, nah ini tentunya bagaimana supaya garisnya bisa lurus. Nah, ini memang secara umum bisa lurus diagonal, ya kan? Nah, ini tidak bisa melengkung ya kalau kita perhatikan. Nah, tentunya sambil kalian tahan tombol shift, nah itu nanti sudah membentuk garis lurus ya. Nah, itu dia menggunakan line segment tool. Demikian juga halnya kalau kalian ingin membentuk garis putus-putus, nah itu nanti perhatikan di bagian property bar. Nah, di situ nanti akan ada pilihan di bagian variable width profile. Nah, ini adalah bentuk dari ketebalannya. Sementara di bagian sampingnya, nah itu nanti adalah brush definition. Nah, kalau kalian klik, nah ini akan banyak lagi model-model tertentu untuk garis variatif, ya kan? Garis lurus, misalnya modelnya begini, ya kan? Nah, itu tergantung kebutuhan kita ya. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu akan ada pilihan lainnya untuk membentuk suatu objek yang lain yang disebut dengan style di sini ya. Nah, kalau kita membuat garis putus-putus, nah itu nanti ada di bagian panel group kita. Nah, itu ada di bagian stroke ya. Kalau kalian perhatikan ini ada pilihan stroke. Nah, di sini ada ketebalannya, sama halnya di bagian property bar. Sementara kalau kalian centang dash line, nah itu nanti membentuk garis putus-putus ya kalau kalian perhatikan ini ya. Nah, akan terlihat garis putus-putus. Kalau saja Bapak naikkan ketebalannya itu akan terlihat ya. Sama halnya untuk bagian rectangle, ini Bapak hapus. Rectangle. Contohnya saja Bapak buat rectangle seperti ini. Nanti setiap apa yang Bapak buatkan itu akan membentuk garis putus-putus. Kenapa?
diatur di bagian struknya tadi kita sudah centang dash line. Nah ini Bapak uncentang. Tujuannya apa? Supaya nanti kalian bisa tahu untuk menggunakan hal yang demikian ya. Nah itu dia untuk menggunakan garis lurus. Sama halnya juga pada saat menggunakan rectangle tadi. Kalau kalian sambil menahan shift, nah ini akan membentuk pola yang simetris ataupun proporsional ya. Nah itu bentuk dari pola yang kita gunakan pada saat ini. Nah sekarang pertanyaannya, nah dalam hal ini bagaimana ya kita membentuk suatu pola kemasan? Bisa aja dari bentuk yang ini tadi. Kalau kalian bentuk sebagai contoh yang tadi, nah itu bisa membentuk kotak begini ya. Kemudian nanti kalian bisa desain lagi dengan bentuk kotak yang lainnya ya. Misalnya ini nanti bentuk dari penutupnya di samping ini. Nah itu silakan saja bagaimana cara mengolahnya. Nah tentu garis ini ataupun kotak ini yang tentunya bisa dilipat, kalian bisa tekan bagian dash line. Nah ini ya, sama halnya untuk membentuk pada bagian materi kita di sini ya. Tapi dalam hal ini Bapak langsung saja menjelaskan bagaimana nanti kalian bisa membentuk suatu contoh di materi kita ini, yaitu latihan pertemuan 7 ya. Nah latihan pertemuan 7 ini adalah sebuah kemasan ya, produk untuk minuman tolak angin ya. Nah ini bagaimana kita buatkan? Tentunya ini kita nggak buatkan semuanya, tapi hanya saja gambar sudah tersedia ya. Gambar sudah tersedia. Nah ini nanti intinya bagaimana kita akan coba buatkan aja langsung di bagian latihan kita ini. Ini Bapak hapus, yang penting kalian sudah paham ya cara menggunakan ya pola garis lurus tadi. Nah pada bagian ini tentunya yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya untuk memasukkan gambar. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan ya. Nah caranya adalah tekan dari menu file, kalian bisa tekan place. Nah yang pastinya nanti kalian sudah download bahan gambar L7 ya, gambar L7 kan. Tentunya nanti setelah kalian download, pasti kalian simpan di komputer kalian ya yang sudah kalian download. Nah kalian tekan place ya, kalian tekan place. Setelah itu nanti cari bahan gambar L7 kalian di mana tadi tempat downloadnya. Biasanya itu ada di folder download ya. Nah biasanya ada di folder download. Nah jadi kalau kalian sudah download ya, jadi jangan lupa untuk memasukkan gambar tersebut. Nah kita cari, ini ada bahan gambar L7 yang sudah Bapak download tadi. Nah Bapak tekan place. Nah ini adalah salah satu gambar yang tujuannya apa? Yang tujuannya akan kita olah untuk apa? Untuk menggunakan pola kemasan ya. Ini contohnya. Nah jadi bagaimana kita mengolah ini? Jadi kalian bisa atur size-nya ya. Kalau kebesaran atau kekecilan kalian tinggal atur dengan menggunakan selection tool ya. Nah untuk membentuk pola kemasan yang lainnya, kalian cukup menggunakan object rectangle tool yang berada di sisi kiri tadinya ya. Nah jadi kita langsung buatkan salah satu gambar di sini biar nanti kalian bisa lihat gambar apa ya yang kita kerjakan pada soal latihan ini. Nah jadi tentunya di sini Bapak akan tampilkan nih. Nah ini dia supaya nanti bisa terlihat juga ya. Oke. Nah yang pastinya di sini ada bentuk kotak warna abu-abu. Nah itu bisa kalian bentuk dari rectangle tool. Fill-nya adalah warna abu-abu ya. Nah hilangi pada bagian struknya ya. Nah kalian coba desain dengan cara seperti yang Bapak lakukan ini. Oke, ini yang pertama ya. Nah kalian bisa lakukan dari menu edit ya, kemudian copy ya. Nah setelah itu nanti kalian bisa paste ya, edit baru tekan paste. Nah artinya kita sudah bisa menduplikat ya salah satu objek yang sama pada bagian ini. Nah setelah itu dari gambar latihan ini, nah kita lihat pada gambar di atasnya itu agak sedikit lebih kecil dan kita akan putar. Nah pertama di sini kita rotate dulu, arahkan dengan menggunakan selection tool tentunya ke salah satu sudut, contohnya di sudut kanan ini. Kalian klik kemudian diputar ya, diputar setidaknya seperti yang Bapak lakukan ini bisa kalian ikuti nantinya ya. Nah setelah kalian putar kemudian perkecil ya skalanya, perkecil dari atas ke bawah sampai nanti tampilannya seperti ini ya. Nah baik, nah jadi ini bagian berikutnya kita lihat. Nah ada rectangle ataupun kotak yang sama, kalian bisa kopikan ya. Nah sama halnya kalian tekan dari edit, copy. Nah setelah itu pastekan ya. Nah ini kita duplikat. Contohnya pada bagian ini kalian rotate ya, kalian rotate. Nah setelah itu letakkan di posisi atasnya. Sebagai mana tadi ini adalah kemasan bagian penutupnya lah ya.
Oke. Nah, ini adalah bagian yang berikutnya. Kita lanjut. Pada bagian berikutnya kita akan buatkan salah satu kotak ya, salah satu kotak. Hanya saja di sini ada menggunakan warna campuran ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yaitu menggunakan warna campuran dengan menggunakan gradient tool ya. Nah, tentunya pada gradient tool ini kita klik dulu ya. Nah, ini ada gradient tool. Nah, setelah itu nanti untuk memfungsikan gradient tool, perhatikan pada ya dokumen kita di bagian panel group. Nah, tentunya nanti di sini ada gradient. Nah, tipe di sini belum kita pilih, yang artinya kita pilih dulu tipenya. Contohnya, Bapak buatkan tipe radial atau linear, silahkan saja, boleh berbeda ya. Nah, kali ini Bapak akan coba pilih linear saja. Nah, untuk mengganti warna pada bagian ini bisa kalian perhatikan pada ya kedua poin atau titik yang ada pada gradient ini. Kalian cukup double klik salah satu titik di sini pada warna hitam, kalian double klik, kemudian kalian pilih warna. Contoh Bapak pilih warna kuning ya. Kemudian pada titik putih yang kiri ini kalian double klik, kemudian ganti warnanya. Sehingga nanti warnanya demikian ya. Nah, sementara titik dari berbentuk belah ketupat ini, nah ini tujuannya apa? Tujuannya bisa kalian olah untuk mengarahkan kemana warna yang dominan ya. Nah, itu fungsi dari gradient tool ya. Nah, bagian berikutnya berdasarkan dari contoh latihan kita ini, kalau kita perhatikan, nah ada dua kotak di atas yang kecil ya. Nah, kalian bisa copy yang dari atas, misalnya kalian copy kembali ya. Setelah itu pastekan. Nah, hanya saja di sini bentuk kotak atau rectangle-nya kalian perkecil ya. Nah, seperti yang Bapak buatkan ini. Oke. Nah, setelah itu nanti ya sudah sama ya. Setelah itu nanti kalian kopikan lagi ke bawahnya ya. Kopikan dan paste lagi ya. Nah, ini dia adalah bagian dari penutup kemasan yang kita buatkan di bentuk ini ya. Nah, kita lihat kembali di latihan berikutnya. Nah, di sini ada objek yang sama sepertinya ya. Ya, memang persis sama ya. Nah, kita bisa ambil dari kotak ini. Dari gambar ini. Ya. Caranya sama aja, kalian bisa lakukan dari edit, copy. Nah, setelah itu pastekan ya. Nah, artinya ada objek yang sama. Artinya ini adalah membentuk ya pola kemasan yang berada di atasnya kalau ini dilipat ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ya, bisa kita ambil dari contoh latihan ini, maka kita bisa kopikan dari salah satu yang ini ya, yang Bapak pindah ini, dari edit kemudian copy dan pastekan kembali. Nah, sifatnya memang seperti itu supaya mempermudah nanti kami. Boleh sih digunakan rectangle kembali, hanya saja nanti ya bentuk dan ukurannya ya itu pasti nanti kalian harus ulang kembali ya. Nah, dengan contoh yang Bapak buatkan ini pastinya akan memudahkan anak didik kami ya dalam mengerjakan contoh ini ya. Nah, jadi nanti intinya ini hal yang serupa ya, kemasan yang ini kalian perhatiin. Nah, yang berikutnya kalian bisa ambil dari kemasan yang ini, penutup yang ini. Nah, ini bisa kalian copy ya dan setelah itu paste kembali ya. Nah, ini dia adalah penutup yang berada di bawahnya ya. Oke. Nah, berikutnya lagi berdasarkan contoh pola kemasan kita. Nah, kalian bisa kopikan dari ya salah satu yang ada di bagian base product ini. Kemudian inti kalian kopikan menjadi komposisi di sini. Kita tinggal menambahkan teksnya nantinya ya. Oke. Nah, contohnya ini kalau kita men-select satu persatu, kalian bisa tahan shift ya. Tahan shift kemudian klik yang kedua di bawahnya, kemudian klik lagi yang di bawahnya biar sekaligus tiga-tiganya kita copy paste. Tapi kalau kalian mau copy satu persatu juga boleh. Contohnya Bapak copy ketiga-tiganya dari menu edit, kemudian copy, setelah itu edit, paste. Nah, setelah itu sekaligus tiga-tiganya bisa kita pindai kemari. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita melakukan dengan konsep yang sama dan bentuk ukuran yang sama ya. Dan hasilnya juga lebih cepat siap ya. Nah, hanya saja di sini kita tinggal mengetikkan tulisan ya. Tulisan menggunakan tools apa? Type tool pastinya ya. Gunakan warna fill adalah warna hitam. Nah, jadi kita bisa ketikkan ya di bagian dokumen kita. Nah, ini size-nya boleh dinaiki sedikit. Nah, nanti kalian buatkan di situ
sebuah kalimat yaitu best product. Oh, kecil sekali ya. Nah, ini nanti kalian bisa perbesar kembali dari size yang ini ya. Di bagian karakter, nah itu tepatnya nanti di bagian size ya. Nah, ini dia. Jadi kalian tinggal pindai menggunakan apa? Menggunakan selection tool. Tinggal pindai kemari ya. Nah, setelah itu kita pastiin dulu sesuai nggak tempatnya. Oh, tidak. Rupanya dia lebih tepat di bawah seperti ini ya. Oke ya. Nah, kalau dia mau rata kanan, rata tengah, ini bagaimana Pak? Nah, ini bisa aja kalian lakukan untuk menseleksi kemudian letakkan di align center seperti ini ya, supaya lebih rapi. Kemudian yang berikutnya lagi kalian bisa lakukan dengan cara yang sama ya. Dari type tool ketikkan ya sebuah kata di sini komposisi ya. Karena kan di dalam kemasan pasti ada komposisi untuk jenis apa ya, kemasan tolak angin ini ya. Jadi barangkali nanti anak didik kami bisa mengerjakan ini ya sebaik-baiknya ya. Nah, di sini Bapak sudah ajarkan kalian bagaimana cara membentuk pola kemasan. Dan jangan lupa nanti kalian tampilkan di sini untuk identitas kalian supaya nanti bisa Bapak periksa ya satu persatu berdasarkan data kalian. Nah, di sini dikerjakan oleh yang pastinya ada nama. Nah, ini nanti buatlah nama kamu ya. Nah, kemudian ada kelas. Nah, ini nanti adalah pastinya kelas 7 ya. Kemudian ada nomor urut. Nah, ini buatlah nomor urut kamu. Oke. Nah, berikan nanti di sini adalah nama latihan kita. Latihan pertemuan 7. Nah, artinya nanti di sini anak-anak supaya nanti Bapak bisa mengoreksi. Kalau size-nya kurang besar, kalian tinggal lakukan dari selection tool ya. Bisa kalian perbesar skalanya seperti yang Bapak buatkan ini ya. Oke anak-anak ya. Inilah untuk bagian cara ya dimana tadi anak didik kami bisa menerapkan ya latihan pertemuan 7 ini. Jangan lupa untuk simpan ya. Simpanlah hasil latihan kamu. Misalnya ini Bapak simpan dengan nama latihan pertemuan 7. Misalnya kalau kamu terbiasa menyimpannya di dokumen ya, pastinya kalian simpan di dokumen. Dan jangan lupa ya, dan jangan lupa nanti file yang sudah kalian kerjakan ini, tepatnya nanti kalau kalian lihat di my komputer kalian, nah tadi Bapak simpan di dokumen. Latihan pertemuan 7 ini kirimlah di Google Classroom supaya menjadi penilaian buat kalian. Oke anak-anak ya. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sekarang untuk versi Android-nya silahkan kalian buka Autodesk Sketchbook kalian yang ada di Android kalian masing-masing. Nah, jadi tepatnya pada latihan pertemuan kita, yaitu di latihan pertemuan yang ke-7 ya, akan membuat contoh seperti yang ini ya, di depan layar Bapak ya. Nah, nanti kalian gunakan pola kemasan ini ya, menggunakan objek gambar yang sudah tersedia nantinya. Nah, dari objek yang sudah tersedia itu, kalian tinggal mengatur polanya seperti apa. Kemudian nanti ada pola-pola kemasan yang lain dengan menggunakan rectangle dan juga menggunakan sedikit ada warna campuran ya. Nah, kita akan mulai saja. Kita buat file baru, tekan menu pertama, pilih new sketch. Nah, ukurannya nanti kalian pilih dari bagian custom. Kalian buat nanti ukurannya 1000 lebarnya dan tingginya 700 ya. Kalau sudah kalian okekan. Nah, tentunya pada bagian ini adalah kita mempunyai ukuran yang sama ya. Nah, kita akan coba lihat ya gambarnya berdasarkan yang tadi. Yang kita lakukan adalah untuk memasukkan gambar pendukung, tepatnya bahan gambar L7 ya, untuk bahan gambar L7. Nanti silahkan kalian download di Google Classroom untuk latihan pertemuan 7 kita. Nah, sebagai contoh, untuk memasukkan gambar kalian tekan menu yang kedua, kemudian pilih import image. Nah, setelah import image, pastikan gambarnya sudah tersedia di situ. Nah, ini contohnya bahan yang sudah Bapak download. Nah, nanti kalian pastikan sudah mendownload bahan tersebut ya. Nah, kalau sudah, kalian coba atur objek tersebut ya. Kalian boleh pindai menggunakan menu yang kedua. Gunakanlah transform. Di mana transform ini adalah bisa memindahkan objek dan juga bisa mengatur skala dan perputaran objek ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Kemudian nanti skalanya di sini masih terlalu kegedean.
Bapak perkecil ya dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kalian bisa jepit ya supaya nanti gambarnya tidak terlalu besar ya. Nah, ini dia untuk yang pertama, boleh kalian okekan. Kemudian yang kedua, silakan kalian duplikat gambar tersebut dari menu yang kelima, tepatnya pada pilihan layer. Kalian bisa tekan pada layer tersebut. Nah, itu nanti kalian gunakan apa? Duplikat. Nah, setelah kalian duplikat, artinya sudah ada dua objek yang sama. Kalian bisa gunakan tadi tools yang namanya transform di bagian menu yang kedua, transform. Nah, tentunya nanti ini kalian gunakan ya perputaran objek. Misalnya menggunakan tools yang kelima ya. Ini kalau Bapak putar, dia bentuknya seperti ini. Nah, tekan rotate CCW. Nah, ini bentuknya. Hanya saja nanti bentuknya ini lebih kecil. Nah, ini bisa kalian pindahi lagi kemari ya. Kalian bisa pindahi kemari. Setidaknya nanti kita tinggal mengatur skalanya ya. Nah, ini yang kedua ya. Nah, skalanya nanti diperkecil ya anak-anak ya. Nah, kalian tekan tombol yang pertama, kemudian skalanya bisa kalian perkecil. Nah, sebagai contoh yang Bapak buatkan ini. Oke. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua adalah menggunakan rectangle tool. Nah, kalian boleh tambahkan lapisan baru ya. Tambahkan lapisan baru. Nah, setelah itu tekan di bagian menu yang kedua, pilih selection, gunakan rectangle. Nah, ini kita sudah membuat di lapisan yang ketiga tadinya ya. Nah, kalau demikian, silakan nanti kalian gunakan seleksi ya. Sebagaimana contoh yang Bapak gunakan seleksi kotak ya, seperti yang di depan ini. Ini nanti kalau terlalu kebesaran boleh diperkecil ya. Hanya saja kita menggunakan seleksinya demikian. Setelah itu warnanya kita pilih adalah warna abu-abu ya. Nah, nanti kalian cari warna yang abu-abu. Contohnya saja yang ini Bapak terapkan. Nah, gunakanlah tools fill ya. Kalian sudah pilih warna, gunakan tools fill dan klik pada daerah yang diseleksi ya. Nah, tentunya kalian bisa pindahi dengan menggunakan apa? Transform ya. Gunakan transform untuk mengatur perpindahan objek, sekaligus jika tadi terlalu panjang boleh kalian perkecil ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini udah terlalu kecil ya. Coba Bapak perbesar kembali. Nah, cara memindahkannya memang harus dengan hati-hati ya, dengan perasaan pastinya ya. Nah, ini dia yang sudah Bapak buatkan. Oke. Bagian yang berikutnya ya. Kalau kita lihat berdasarkan gambar tadi, maka nanti di sisi kirinya, tepatnya di gambar yang pertama tadi, kalian bisa ambil dari objek yang ketiga. Nah, ini tadi ya, kalau kalian perhatikan di bagian ini, kalian bisa duplikat ya, di bagian layer yang ini, layer yang paling atas, duplikat. Nah, artinya kita sudah ada dua bentuk pola yang sama ya. Nah, setelah kalian duplikat, coba dipindahi dengan menggunakan transform. Caranya kita rotate dulu ya, rotate CCW ya, sampai nanti dia tegak seperti itu. Kemudian kalian pindahi, bisa menggunakan jari telunjuk. Hanya saja di sini gambarnya masih terlalu panjang ya. Kalian perkecil skalanya ya dengan menggunakan kedua jari kalian, jari telunjuk atau jari tengah ya. Nah, ini contohnya. Kalian perkecil ya. Nah, setidaknya demikian sampai nanti ukurannya berada tepat pada bagian samping sisi kiri gambar kita. Nah, seperti yang Bapak buat ini. Oke. Lewat dikit gak apa-apa lah ya. Karena di sini untuk membuat sama persis seperti soal memang agak sulit ya. Yang penting anak di kami bisa berusaha ya. Oke. Kita akan coba masukkan lapisan yang berikutnya ya. Kita tambahkan. Setelah itu coba kalian buatkan salah satu seleksi kotak ya. Lebih tepatnya nanti berada di samping kanan objek yang pertama. Nah, sebagaimana contoh yang Bapak buatkan ini. Kemudian kotaknya di sini kita berikan warna campuran ya. Warna campuran. Hanya saja di sini bagaimana cara menggunakan warna campuran. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu tools ya di bagian pewarna campuran nanti ya. Tepatnya kalau kita perhatikan nanti di sini ada pilihan fill ya. Nah, setelah itu nanti pilih aja yang kedua ya, linear fill. Nah, pada saat menggunakan linear fill, jika kalian isi warnanya pada daerah yang diseleksi itu nanti terdiri atas warna ya hitam dan putih. Nah, kalau kalian menggunakan warna yang biasa juga boleh, tapi dalam hal ini biar Bapak jelaskan. Contohnya ada tiga lingkaran yang lingkaran hitam itu bisa kalian ganti dengan warna, contohnya warna kuning. Nah, ini nanti kalian pilih warna kuning contohnya ini. Oke.
Setelah itu di tengah yang warna abu-abu, kalian bisa ganti warna yang agak sedikit mengarah ke coklat ya. Kemudian barulah yang ketiga yang warna putih Bapak ganti lagi menjadi warna coklat. Biar lebih jelas nanti bentuk objeknya hampir serupa ya seperti gambar. Nah, kalau sudah centang. Nah, pindahkan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan transform, sama seperti teknik yang tadi ya. Nah, setelah itu skalanya diperkecil, jangan terlalu gede. Ah, ini punya Bapak skalanya sudah kebetulan pas ya. Nah, anak didik kami nanti bisa merapatkan pola kemasannya supaya nanti terlihat pada ada ruang putih. Nah, itu adalah bentuk dari garis lipatannya ya. Nah, kalau sudah kalian okekan, maka boleh kalian gunakan kembali seleksi, tapi ingat di sini kita gunakan lapisan yang berikutnya. Setiap ada objek yang baru, gunakanlah penambahan lapisan ya. Nah, setelah itu gunakan selection, pilih rectangle. Nah, contohnya Bapak buatkan di sini saja dulu. Rectangle tersebut kotaknya kecil ya. Hanya saja warnanya di situ abu-abu. Nah, ini Bapak pilih warna abu-abu. Oke. Nah, setelah itu Bapak gunakan fill untuk memberikan warna. Ini tadi linear ya. Jadi jangan sampai kalian tetap berada di linear, harus berganti ke solid ya. Nah, supaya bisa kita kasih warna tersebut. Nah, kalau dengan demikian kita bisa pindai kembali menggunakan transform. Nah, ini menggunakan transform. Setelah itu coba diperkecil lagi. Oke, supaya bentuknya sama seperti ukuran yang di bawahnya ya. Nah, oke. Ini dia anak-anak. Nah, jadi kalau nanti anak didik kami sangat sulit, memang harus banyak berlatih dulu ya dalam hal ini. Oke. Nah, kalau sudah kalian coba copy paste ya. Duplikat layer yang sudah barusan kita buat. Dengan cara yang sama, kalian tekan ya layer yang di atasnya. Setelah itu tekan apa? Duplikat. Yang artinya sudah ada dua objek yang sama ya. Nah, gunakanlah menu yang kedua, transform, yaitu untuk menggeser pada hasil yang sudah diduplikat tadi. Nah, ini contohnya. Oke ya. Kemudian kalau sudah, maka kita masukkan lagi gambar yang sama. Artinya kita bisa duplikat dari gambar yang pertama tadi yang kita masukkan. Caranya bagaimana? Tentunya berada di dalam lapisan ya. Di dalam lapisan ini yang pertama kali kita klik adalah yang ini ya. Kalau kita nggak salah tadi ini ya, pada layer yang sudah kita masukkan, lebih tepatnya yang ini. Kalau kalian perhatikan ini Bapak Haydan Lampak itu ya. Nah, jadi itu nanti kalian duplikat. Nah, tekan duplikat. Nah, sebenarnya sudah ada objek yang sama, cuman cara memindahkan layernya ini ya, kalian bisa pindahi paling atas. Kalau tidak dipindai juga nggak apa-apa ya. Nah, dalam hal ini kita coba gunakan salah satu menu, yaitu di menu kedua, pilih transform, setelah itu pindai. Pindai gambar tersebut. Ini adalah bagian dari kotak penutup sebenarnya ya, kalau di dalam kemasan ini. Oke. Nah, sudah. Nah, bagian yang berikutnya apa berdasarkan soal? Nah, sebenarnya konsepnya sama ya. Kita ambil salah satu kotak dari kotak yang kita berikan warna campuran tadi, warna kuning dan warna coklat. Nah, itu bisa kita duplikat. Dari mana? Dari lapisan. Kita buka lapisan pada menu yang kelima. Ya, tepatnya pada bagian ini. Coba kalian perhatikan yang Bapak Haydan itu. Nah, itu silakan kalian duplikat. Ya, setelah kalian duplikat, kalian pindai dengan menggunakan apa? Transform. Nah, lebih tepatnya nanti di bawah ini. Hanya saja nanti di sini ya, size-nya kan kegedean. Nah, kalian gunakan tools di bagian tools yang pertama. Ini bisa kalian pindai. Contohnya begini ya. Nah, cara mindainya memang agak rumit ya. Tapi kalau kalian bisa memperbesar skalanya juga nggak apa-apa sih. Oke. Nah, contohnya Bapak Ando dulu lah. Ini kan agak rumit nih. Nah, jadi Bapak pindai dengan menggunakan salah satu transform nantinya. Coba. Ini kan sudah ada dua objek yang sama sebenarnya ya. Bapak pindai dengan menggunakan transform. Oke. Hanya saja nanti di sini ya. Sedikit lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalian nanti tinggal atur posisinya ya. Kalau masih sulit nanti kalian bisa lakukan dengan cara mengulangi langkah yang Bapak jelaskan tadi ya. Oke. Ini dia ya. Oke. Kalian buat demikian. Setelah itu nanti tarik lingkaran yang di bawahnya. Setidaknya nanti kalian bisa lakukan seperti apa yang Bapak buatkan. Nah, lebih tepatnya hasilnya seperti ini. Nah, ini masih kurang tepat ya. Nah, kalau sangat sulit, nah ini contohnya Bapak Ando.
Kalau masih sangat sulit, kalian bisa terapkan seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama. Nah, tapi tentunya kalian tambahkan layer baru dulu ya. Layer baru dulu. Nah, contohnya Bapak tambahi dulu layer baru nih. Layer yang paling di atasnya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa lakukan dengan selection. Ya. Lakukan dengan selection. Nah, seperti yang Bapak buat ini. Dengan cara yang sama tadi di bagian apa? Di bagian fill, kalian tekan fill, kemudian tekan linear fill. Nah, setelah itu masukkan warnanya ke dalam. Nah, sebenarnya sudah sama kan konsepnya. Cuma hanya saja siapa tahu nanti anak didik kami sangat sulit untuk menerapkan ini ya. Oke, Bapak rasa nggak sulit lah ya. Oke, nah kita kembali ke transform. Kita coba tempel kembali pola kemasan yang ini. Hanya saja kurang sedikit lebih besar lagi. Silakan nanti kalian gunakan kedua jari kalian. Oke, seperti yang Bapak buatkan ini ya. Memang sangat sulit untuk mendapatkan ya ruang yang tepat ya untuk lipatan kemasannya. Ah, ini contohnya. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi di bagian yang lain nanti kalian bisa duplikat dari contoh layer kita, layer yang keberapa? Coba kita lihat ini. Lebih tepatnya ini. Kalau kalian perhatikan pada gambar yang Bapak Haidan itu ya. Nah, jadi ini kalian duplikat. Bisa diduplikat. Nah, kalau mau buat baru silakan juga ya. Oke, kalian pilih transform untuk memindahkan objek tersebut. Lebih tepatnya nanti ini penutup bagian bawah yang ini. Oke ya. Dan yang berikutnya lagi adalah bentuk yang sama sebenarnya. Kita buka pola kemasan ini. Kalian bisa kopikan dari salah satu contoh ini. Ini yang Bapak Haidan ini ya. Nah, jadi nanti kalian perhatikan itu. Nah, itu kalian coba kopikan nanti ya. Duplikat maksudnya. Setelah kalian duplikat, kalian gunakan transform. Ya, kalian pindai kemari. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya sama ya seperti pola yang ada di bagian kemasan yang berada di sampingnya. Nah, kemudian tambahkan nanti untuk duplikat pada layer kotak yang berwarna abu-abu ini. Nah, ini tepatnya yang di bawah dan yang di atas sama aja sih sebenarnya. Kalian bisa duplikat, kemudian pindai kembali dengan menggunakan transform. Nah, ini dia contohnya. Oke. Ya, kemudian duplikat lagi, ya, duplikat lagi. Kemudian pindahi lagi dengan menggunakan transform. Inilah yang terakhir sebenarnya, baru kita tinggal mengetikkan masing-masing teks di bagian duplikat ini ya. Nah, pertama di sini kita akan coba gunakan teks ya di bagian menu yang kedua. Misalnya saja di sini kita buatkan adalah sebuah kata yaitu best product. Oke, hanya saja skalanya kita perkecil ya. Kalian tekan tombol yang kelima pada bagian untuk mengatur skala. Nah, ini kalian buat sekecil-kecilnya karena tujuannya nanti adalah meletakkan posisi tulisan tersebut berada tepat di bagian kemasan pola yang ini. Oke, ini dia ya. Kalau sudah oke kan. Nah, jadi nanti posisi base produknya ini lebih tepatnya dia agak sedikit di bawah ini. Oke ya, Bapak pindai. Oke. Nah, kemudian kalian tambahkan lagi tulisan yang lain. Oke. Nah, ini biasanya kalau di dalam kemasan itu ada komposisi ya. Kalian atur skalanya kembali ya. Oke, ini kalian perkecil sekecil-kecilnya ya. Nah, seperti yang Bapak buat ini. Oke. Nah, kalau sudah kalian pindai pada posisi ini. Memang tulisannya kecil sekali ya. Karena memang ruangnya juga kecil ya. Nah, kita akan coba buatkan teks untuk apa? Untuk status dari latihan ini bahwa benar-benar kalian kerjakan ya. Dikerjakan oleh, nah nanti di sini ada nama, kemudian ini buatlah identitasmu ya, yaitu buatlah nama kamu. Oke, kemudian kelas, kemudian pastinya kamu kelas 7 berapa ya, buat nanti keterangannya 7 berapa di situ ya. Kemudian nomor urut. Nah, nomor urutnya buatlah keterangan nomor urut kamu. Buatlah nomor urut kamu. Ya.
kemudian nanti tambahkan di situ ya, latihan pertemuan 7 ya. Nah, perkecil skala dari tulisan yang kita buatkan ini ya. Kalian perkecil sekecil-kecilnya ya. Seperti konsep yang sudah ada pada latihan ya, kalian geser pastinya. Nah, ini kalian perkecil lagi. Kalian geser. Setidaknya nanti tulisan ini bisa Bapak baca ya, karena artinya ini adalah bagian dari pekerjaan yang sudah kamu kerjakan. Oke, jangan lupa nanti screenshot hasil yang sudah kamu kerjakan seperti yang Bapak terapkan ini. Nah, ini di screenshot ya, kemudian kamu kirim ya beserta dengan tampilan full layar kalian ke Google Classroom ya. Nah, inilah dia cara kerja untuk versi Android ya. Demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari topik yang sama, yaitu masih menggunakan tools lanjutan untuk membuat pola garis lurus, di mana nanti kita akan membuat contoh yang lain ya. Nah, baiklah, kalau begitu kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.